Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya malam hari ini? Saya sangat percaya orang yang hidup oleh iman akan tetap kuat dan bertindak. Amin saudaraku. Jadi bukan soal berapa lama virus corona ini bertahan di bangsa kita, bukan soal berapa lama PSBB ini berlaku di kota-kota kita, namun ini soal apakah kita tetap masih percaya bahwa dalam nama Yesus ada kekuatan, apakah kita masih tetap percaya bahwa dalam nama Yesus ada mujizat, apakah kita masih percaya bahwa dalam nama Yesus ada pengharapan. Itulah yang perlu kita pegang hari-hari ini. Sobat yang dikasih dalam Tuhan, izinkan malam hari ini setiap kita kembali merenung kebaikan Tuhan dan bukan hanya mengeluh, komplain dan bersungut-sungut. Sebab saya percaya setiap kita punya alasan untuk mengeluh, setiap kita punya alasan untuk bersungut-sungut, setiap kita punya alasan untuk komplain terhadap keadaan dan peristiwa ini. Namun dengar baik, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan soal keadaannya buruk atau tidak buruk, bukan soal yang kita hadapi masalah kita buruk atau tidak buruk, namun yang kita pegang adalah ujung-ujungnya mendatang kebaikan karena kita percaya dan orang yang beriman akan hidup oleh percayanya. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, malam hari ini masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru. Saya sangat excited sekali untuk menyampaikan firman Tuhan karena saya percaya hari-hari ini, bahkan setiap hari, setiap saat kita perlu kekuatan yang baru. Dan seperti yang saya sudah janjikan bahwa dalam seminggu ini ke depan, beberapa hari ke depan maksud saya, kita akan belajar tentang apa yang menjadi kekuatan kita. Kemarin kita sudah belajar bahwa umat yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal pribadi Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bahkan kemarin kita juga udah belajar bagaimana orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan hari ini kita juga akan belajar satu topik apa yang menjadi kekuatan setiap kita. Karena begini Sobat Maestro, saya percaya hari-hari ini yang perlu kita dapati adalah kekuatan. Dan kekuatan itu didapati dari pengharapan kita kepada Tuhan. Orang yang sudah kehilangan pengharapan adalah orang yang sudah hopeless, tidak punya lagi mimpi, tidak punya lagi iman. Karena apa? Karena dia hanya fokus pada Tuhan. Gimana kan ekonomi saya, gimana usaha saya, gimana rumah tangga saya. Come on saudaraku, bangkit. Kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Karena itu jangan pernah kehilangan pengharapan kita. Jangan pernah kehilangan kekuatan kita. Karena itu hari-hari ini yang saya rindu, saya membagikan apa yang menjadi kekuatan kita, yang Alkitab katakan jelas. Kekuatan kita adalah ketika kita mengenal siapa pribadi Allah kita. Kekuatan kita adalah ketika kita mulai menanti-nantikan janji Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan seperti emas, seperti perak yang diuji dan dimurnikan. Dan tidak ada yang tidak terbukti dari setiap janji Tuhan. Semuanya terjadi dari apa yang Dia janjikan. Dan hari ini kita belajar apa yang menjadi kekuatan kita. Kita lihat sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami masih boleh tetap ada sebagaimana kami ada. Kami tahu betul, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kuat kami, bukan karena apa yang bisa kami jalani, apa yang bisa kami kerjakan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada malam ini. Semua murni karena pertolongan Tuhan, semua murni karena kasih setia Tuhan. Karena itu ya Bapa yang baik, malam hari ini kami rindu, beri kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu, sehingga ada sesuatu yang Tuhan sampaikan malam hari ini bagi kami. Ada sesuatu yang mau Tuhan bicarakan bagi masing-masing kami, sehingga malam hari ini menjadi malam kekuatan, malam hari ini menjadi malam pengharapan, dan malam hari ini menjadi malam perjumpaan kami dengan Roh-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Yesaya 30 ayatnya yang ke-16. Satu ayat saja kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Yesaya pasal 30
Ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini yang perlu kita miliki adalah kekuatan untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini yang kita perlukan adalah tetap terus memiliki iman, pengharapan kepada Tuhan. Karena orang yang sudah tidak memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan akan terlindas oleh masalah, akan keinjak-injak oleh pergumulannya. Karena itu kita harus kuat. Dan biarlah firman Tuhan malam hari dalam Yesaya 30 ayat 15 ini menguatkan kita. Siapa itu orang yang kuat? Orang yang kuat adalah orang yang tetap tinggal tenang dan percaya. Karena dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Saudaraku, kekuatan kita bukanlah apa dari apa yang kita miliki. Saudara mungkin memiliki harta banyak, saudara mungkin punya kedudukan saat-saat ini, saudara mungkin punya fasilitas-fasilitas, saudara mungkin punya rekan-rekan yang bisa saudara andalkan. Tapi izinkan saya malam hari mengingatkan, semua itu ada jangka waktunya. Semua yang kita punya ada jangka waktunya, ada saatnya di mana kita memerlukan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa datang bertobat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tinggal tenang. Justru disitulah terletak kekuatanmu. Namun bangsa Israel lebih memilih Mesir, yang katanya negara bangsa yang kuat, yang katanya memiliki kuda yang banyak, yang katanya memiliki kemampuan, kapasitas yang kuat untuk menolong mereka. Namun disitulah bangsa Israel ditegur Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini yang bukan daripada Tuhan? Apa yang kita andalkan hari-hari ini yang bukan dari Tuhan? Apa yang kita andalkan hari-hari ini yang mungkin bisa menjadi saingannya Tuhan? Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa Dia adalah Allah yang cemburu. Alkitab jelas katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari-hari ini semua digoncang, hari-hari ini semua digoyangkan, sehingga kita tidak bisa berpegang kepada apa yang kita percayai, kepada apa yang kita anggap ini kuat sementara ini. Karena kita tahu semua digoncang, ekonomi digoncang, kesehatan digoncang, segala sesuatu digoncang. Dan yang tidak tergoncang adalah kerajaan Allah. Dan malam hari ini firman itu diingatkan buat setiap kita, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak akan kekuatan kita. Kenapa? Saya pelajari ada beberapa hal yang membuat saya terkagum-kagum ketika saya mendengar dan merenungkan firman ini. Membuat saya lebih percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, seujung-ujungnya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagian kita tetap tinggal tenang, bagian kita tetap percaya. Kenapa? Karena kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mungkin sebagian kita bilang, tapi pendeta, keuangan saya sudah mulai menipis, ekonomi saya sudah mulai goyah. Pendeta, tapi kesehatan saya tidak kunjung sembuh, rumah tangga saya tidak pernah tidak bisa dipulihkan. Dengar baik saudaraku, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jangan pernah terus menuntut kepada Tuhan, Tuhan kapan saya pulih, Tuhan kapan rumah tangga saya dipulihkan, Tuhan kapan saya sembuh, Tuhan kapan ekonomi saya dipulihkan, Tuhan kapan dan kapan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dipertanyakan dari murid-muridnya kepada Yesus. Maukah engkau memulihkan bangsa Israel? Yesus bilang apa? Tugas kita bukan cuma tanya kapan-kapan, tugas kita taat aja, tugas kita setia aja, tugas kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhan akan tunjukkan waktu yang terbaik. Jangan ngatur Tuhan. Kalau kita terus tanya kapan Tuhan, kita kayak seakan-akan ngatur Tuhan. Ini yang Tuhan siapa, yang umat siapa? Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, izinkan saya malam hari sebagai rekan. Kita tahu, Tuhan tahu yang terbaik. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bagian kita tetap tinggal tenang. Jangan gerasak gerusuk, jangan ambil keputusan yang singkat gitu, jangan ambil jalan pintas. Kita tahu ke waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin sekarang belum waktunya. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika waktunya datang, waktunya tiba, disitulah kita akan memuliakan nama Tuhan. Jadi saya pelajari kenapa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Yang pertama, dengan tinggal tenang dan percaya kita dapat fokus kepada firman. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, kalau ada sekolah yang sedang mengadakan ujian, iya kan? Lalu kebanyakan di sekolah tersebut ada bertuliskan harap tenang.
ada ujian. Harap jangan berisik, ada ujian. Kenapa pada saat ujian diperlukan ketenangan? Karena ketika kita mulai tenang, disitulah kita bisa mengingat apa yang kita pelajari. Amin. Iya kan? Saudara yang pernah merasakan bangku sekolah pasti tahu betul. Ketika Eptanas, ya kan, Eptanas zaman dulu. Ketika ujian akhir, saudara, maka semua disuruh tenang. Ada tingkat kita diliburkan, bahkan yang khusus aja gitu kan, sehingga kita bisa fokus gitu kan. Ada ketenangan, tidak mengganggu orang yang sedang konsentrasi. Demikian juga yang terjadi ketika kita menghadapi ujian dalam masalah hidup. Kenapa kita perlu tenang? Untuk kita kembali mereview, mengingat apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup saya. Untuk kita kembali mengingat, mereview apa yang pernah Tuhan buat kemarin dalam hidup saya. Sehingga akhirnya kita dalam menghadapi ujian itu kita tenang. Dalam menghadapi masalah itu kita tidak gerasak gerusuk. Tidak akhirnya keputusan-keputusan yang liar, keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan tidak berkenan kepada Tuhan yang nantinya kita akan ambil kalau kita tidak tenang. Jadi kenapa dalam tinggal tenang dan percaya kita terletak kekuatan kita? Karena dalam tinggal tenang dan percaya kita bisa fokus kepada firman. Iya kan? Fokus kita kepada firman. Kita tahu betul apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita tahu betul apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita kemarin. Maka itu juga akan berlaku sekarang. Sehingga ketika kita tenang, ada penyakit yang datang menghampiri kita, kita tenang, kita ikat janji Tuhan. Akulah Tuhan penyembuhmu, oleh bilur-bilurku engkau menjadi sembuh. Kita tenang ketika kita menghadapi badai hidup dalam rumah tangga. Kita ingat Tuhan yang menyatukan rumah tangga saya, bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kita ingat janji itu. Sehingga pada akhirnya setiap masalah yang menghampiri kita bisa selesaikan dengan kepala dingin, ya kan? Setiap masalah pergumulan yang kita hadapi kita bisa selesaikan dengan ketenangan. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari kenapa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Sumber kekuatan kita dari Tuhan. Yes. Namun ingat, sikap kita dalam kita menyikapi sebuah keadaan, sikap kita dalam kita menyikapi setiap masalah, yang perlu kita lakukan adalah tenang dan percaya. Amin. Karena justru dalam tinggal tenang dan percaya seringkali masalah-masalah terselesaikan. Dalam tinggal tenang dan percaya seringkali ada saja mujizat yang Allah kerjakan. Jadi kenapa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita? Karena dalam tinggal tenang dan percaya kita bisa fokus kepada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100, Alkitab jelas katakan firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah dengan firman, kalau kita mengambil setiap tantangan masalah dan kita ambil jalan keluar melalui firman, maka kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang lebih berakal budi. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang berdasarkan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan yang kita ambil? Kenapa firman Tuhan yang kita dasari sebagai keputusan kita? Karena kita terlebih dahulu tenang. Maka selalu saya bilang, kalau kita nggak tenang, maka kita yang ambil kita apa yang jalan-jalan yang kita ambil atau sikap yang kita lakukan adalah keputusan keseharian kita. Kita akan liar, kita akan lupa apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Saudaraku, Alkitab jelas katakan bahwa firman Tuhan itu seperti pelita di kaki kita, menerangi jalan kita. Kalau kita jalan di tengah-tengah kegelapan, kita nggak bisa lihat. Kalau nggak ada terang cahaya, membuat kita terantuk dan pada akhirnya jatuh. Kita perlu cahaya untuk menerangi langkah kita. Firman Tuhanlah yang menjadi cahaya buat setiap langkah-langkah kita. Dan itu kita perlukan setiap kali ketika kita mengalami masalah. Itu kita perlukan untuk menerangi jalan kita yang terkadang terlalu rumit untuk kita lihat sampai kita tidak tahu, Tuhan, ini jalan keluarnya di mana? Ini akhirnya di mana? Yang kita perlukan adalah firman Tuhan. Karena itu seseorang ketika dia mengalami masalah, seseorang ketika dia mengalami tantangan, badai hidup, yang dia perlukan adalah tenang. Yang saudara dan saya perlukan hari-hari ini adalah tenang. Jangan gerasak gerusuk, aduh besok gue makan apa, aduh minggu depan masih PSBB kan ya, aduh gimana ini virus corona. Akhirnya kita mulai serang sana, serang sini, serang situ, ya kan. Akhirnya hidupnya nggak jadi berkat. Kenapa? Karena tidak tenang. Kalau kita tenang, Roh Kudus akan mengingatkan kita, come on, ingat firman Tuhan, ayo ingat janji Tuhan, perkatakan itu, maka engkau akan kuat. Iya kan? Sehingga kita mengerti bahwa dalam tinggal tenang dan percaya kita bisa fokus kepada firman Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, tapi renungkanlah itu supaya hidupmu berhasil dan apapun yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil dan beruntung. Saudara dikasih dalam Tuhan.
jadilah tenang dan percaya. Karena dengan tenang dan percaya, setiap ujian apapun yang kita hadapi, kita bisa selesaikan. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Jawabannya semua ada dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah pernah baca firman Tuhan, kita ingat firman Tuhan, dan ketika kita menghadapi badai hidup, kita akan perlu ketenangan untuk kembali mengingat apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup setiap kita. Jadi yang pertama saya pelajari, kenapa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Karena dengan tinggal tenang dan percaya kita bisa fokus kepada firman. Kita tidak digalaukan, tidak digagalkan fokus kita dengan keadaan, dengan masalah yang ada di depan kita. Petrus tenggelam ketika dia mulai gagal fokus. Petrus berjalan di atas air ketika dia fokus kepada Yesus. Namun ketika dirasakannya, Alkitab catat, angin gelombang besar. Ketika dicatat Alkitab, ketika dirasakannya angin kencang, ketika dirasakannya, disitulah dia mulai takut. Disitulah dia mulai bimbang, disitulah dia mulai tenggelam. Kalau hari-hari ini engkau sudah mulai tenggelam dalam masalahmu, kembali datang kepada Tuhan, kembali fokus kepada firman Tuhan. Yang kedua, kenapa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita? Saya pelajari karena orang yang tetap tenang dan percaya adalah orang yang mengenal Allahnya. Saya ulangi sekali lagi, kenapa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita? Karena orang yang tetap tenang dan percaya adalah orang yang mengenal Allahnya. Orang tidak akan bisa tenang kalau dia tidak mengenal Allahnya. Dia tidak akan pernah tahu apa yang dijanjikan oleh Allahnya dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak kenal. Karena ketidakkenalan dia terhadap Tuhan, maka dia akan mulai galau ketika diizinkan ada masalah. Akhirnya segala cara dihalalkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego tahu betul, sehingga dia berkata, jika Allah yang kami sembah sanggup tolong kami, maka dia akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tapi jikalau tidak, kami tidak akan pernah menyembah dewa Tuanku Raja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sadrak, Mesak tahu betul Allah yang disembahnya adalah Allah yang menyertai dia. Sehingga perkataan ini adalah perkataan yang penuh dengan iman. Perkataan Sadrak, Mesak, Abednego adalah perkataan yang penuh dengan keberanian karena didasari pengenalan akan Tuhan. Orang kalau kenal Tuhannya, dia akan tenang. Badai hidup segede apapun dia akan tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia percaya. Jadi tinggal tenang dan percaya adalah satu paket. Adalah dampak dari pengenalan kita terhadap Tuhan. Makanya kemarin kita udah bahas kan, umat yang kenal Allahnya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kita kenal Allah kita, maka kita akan kuat. Karena kita kuat, maka kita do something, kita bertindak. Nah, karena itu yang kedua saya pelajari, kenapa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Karena orang yang tetap tenang dan percaya adalah orang yang mengenal Allahnya. Sudahkah engkau mengenal Allahmu hari-hari ini? Ciri-ciri orang yang kurang mengenal Allahnya hari-hari ini dapat terlihat. Dia akan mulai panik, dia akan mulai takut, dia akan mulai bimbang, dia akan mulai khawatir. Itu adalah tanda bahwa engkau kurang mengenal Allahmu. Mungkin engkau tahu, namun engkau kurang mengenal dia secara pribadi. Kenapa? Karena engkau tidak tahu apa yang dia janjikan dalam hidupmu. Bukankah dia berkata, akulah Allah Immanuel, aku Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Engkau terukir di telapak tanganku. Engkau adalah biji mataku. Itu jelas bahwa kita selalu dilihat Tuhan. Dan kalau kita tiba-tiba menghadapi masalah dan kita takut, kita khawatir, kita bimbang, berarti engkau belum tahu. Atau minimal engkau tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Disitulah diuji kepercayaan saudara dan saya. Daud ketika dia menghadapi Goliat, Daud tidak memiliki senjata selain umban yang biasa dia bawa sehari-hari. Saudara dikasih dalam Tuhan, Daud jelas bilang, engkau mendatangi aku dengan tombak, panah dan lembing, namun aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam barisan Israel itu. Hari ini juga Daud bilang, aku akan memberikan mayatmu, iya kan, kepada burung-burung di udara supaya orang-orang tahu bahwa Israel punya Allah yang hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud mengenal siapa pribadi Allahnya. Kalau kita mengenal pribadi Allah kita, maka kita akan tenang. Ini yang dikatakan oleh Elisa kepada bujangnya kan. Saudara ingat yang kemarin kita baru belajar, ketika dia berkata kepada bujangnya, bilang sama Elisa, bos, lihat di depan kita sudah dikepung bos. Ya kan, bahasa sekarangnya begitu kan. Elisa dengan santainya keluar, dia bilang, jangan takutlah, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Bayangin saudara,
Orang-orang di sekeliling kita, di kota kita udah mulai ketakutan, kepanikan. Kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita kenal siapa Allah yang kita sembah. Kita tahu bagaimana tangannya membela kita. Amin. Yes. Izinkan malam hari ini saya mengingatkan buat setiap kita. Sobat Maestro dimanapun kau berada malam hari ini. Kenalilah Allah yang kau sembah benar-benar. Dengan engkau mengenal yang engkau tahu akan janji-janjinya. Dengan engkau tahu akan janji-janjinya. Engkau akan tetap tenang dalam menghadapi badai hidup ini. Virus corona tidak akan membuat anak-anak Tuhan yang mengenal pribadi Allahnya goyang. Virus corona, virus COVID-19 tidak akan membuat goyang anak-anak Tuhan yang memang mengenal Allahnya. Kenapa? Karena dasar hidup kita adalah janji Tuhan. Tuhan yang akan memagari kita. Janji firman Tuhan, anugerahnya seperti perisai memagari kita. Oh haleluya, kalau kita kenal siapa pribadi Allah kita. Kita tidak akan hidup dalam persungutan. Kita tidak akan hidup dalam pengeluhan. Itu sebabnya Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa. Bandingkan dengan murid-murid Yesus ketika mereka dalam perahu. Ketika gelombang besar, angin ribut besar menggoyang perahu itu sehingga hampir tenggelam. Perahu sudah dimasuki air. Yesus tidur di buritan. Apa yang murid-murid Yesus bilang? Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Apakah Yesus tidak peduli kalau kita binasa? Itu jadi pertanyaan buat setiap kita. Apakah Yesus tidak peduli kalau kita binasa? Come on. Alkitab jelas katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan kepadanya, kepada kita, orang yang percaya, anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita, supaya kita yang tadinya bergerak kepada kebinasaan diselamatkannya dari kebinasaan. Masakan setelah kita diselamatkan dia mau kita binasa lagi? Kan statement murid-muridnya bodoh, iya kan? Guru, tidak akan kau peduli kami binasa. Ya mungkin pada saat itu memang ketakutan yang panik yang luar biasa, sehingga akhirnya statement bodoh itu keluar. Guru, kau tidak peduli kalau kami binasa. Saudaraku, Tuhan gak mau melihat saudara dan saya binasa. Tuhan pelihara saudara seperti biji matanya. Amin saudaraku. Jadi kita mesti ngerti, kalau kita kenal Allah kita, kita tahu dia tidak akan mau membiarkan kita kelaparan. Kita akan tahu dia tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Dia akan tahu bahwa kita perlu ini, kita perlu itu. Dia Allah yang memelihara saudara dan saya. Jadi yang kedua, kenapa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita? Karena orang yang tetap tenang dan percaya adalah orang yang mengenal Allahnya. Dua hal ini saya bagikan buat setiap kita. Sobat Maestro dimanapun kau berada malam hari ini, jangan jadikan virus corona ini sebagai alat atau sebagai keadaan membuat kita panik, membuat kita takut. Tapi sebaliknya, kita pakai virus corona ini sebagai olahraga iman kita. Kenapa saya sebut olahraga iman kita? Karena disinilah kepercayaan saudara dan saya diuji. Disinilah pengenalan saudara dan saya terhadap Tuhan diuji. Seberapakah engkau kenal Tuhanmu? Seberapa kenalkah engkau terhadap Allah yang engkau sembah? Kalau engkau kenal siapa pribadi Allahmu, maka corona, COVID-19 tidak akan bisa menghalangi ketenanganmu. Engkau akan tetap tenang sekalipun di depanmu ada bagai macam masalah. Engkau akan tetap kuat. Kenapa? Karena engkau percaya Allah yang engkau sembah dalam Yesus Kristus. Dua hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kenapa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita? Karena dalam tinggal tenang dan percaya kita bisa fokus kepada firman. Tenang dan percaya. Dan yang kedua, kenapa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita? Karena orang yang tetap tenang dan percaya adalah orang yang mengenal Allahnya. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sadar betul, kami perlu ke Tuhan dalam keseharian kami. Tuhan, biarlah hari-hari ini kami lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan memelihara kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya setiap janji firman Tuhan yang kami dengar akan tergenapi dalam hidup kami. Dan kami imani Tuhan yang memelihara bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun, Tuhan yang sama yang akan memelihara kami dalam kami melalui masa-masa sukar saat ini. Kami percaya kepadamu, maka kami tenang di dalam hadapi kami apapun juga. Hamba berdoa buat rekan-rekan Radio Maestro dimanapun mereka berada. Beri mereka kekuatan iman ya Roh Kudus. Beri mereka ingatan yang mengingat akan segala kebaikan Tuhan yang pernah mereka alami, yang pernah mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga iman mereka pada hari-hari ini adalah iman yang dahsyat, yang kuat, yang tetap terus percaya sekalipun di hadapan mereka ada badai hidup. Hamba berdoa juga buat mereka yang sakit. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mujizat Tuhan turun atas
setiap mereka yang mengalami sakit penyakit, baik apapun sakit penyakit mereka, kami percaya bilur darah Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Yesus mati di kayu salib menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, dan oleh kuasa bilur darah Yesus, kami yang sakit di zaman dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Radio Maestro serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati owner staff-staff yang ada. Tuhan beri hikmat dalam memajukan pekerjaan Tuhan melalui siaran radio ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat kasih karunia, buat kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.